Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi atau mempresentasikan materi tentang dongeng. Ya, berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Raihan Maulana, Anissa Digna Nurwono, dan Muhammad Syaiful Ismail. Silabus. Dongeng. Pengertian secara umum, dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dan dongeng menurut para ahli, yang pertama menurut Liberatus Tengsu, dongeng adalah cerita khayal semata yang sulit dipercaya kebenarannya. Dalam dongeng disajikan hal-hal yang ajaib, aneh, dan tidak masuk akal. Dahulu, dongeng diciptakan untuk anak kecil, isinya penuh dengan nasihat. Dan karena dongeng muncul pertama kali pada zaman sastra purba di Indonesia, maka pada mulanya tergolong sastra orai atau sastra lisan, disampaikan dari mulut ke mulut. Dan yang kedua, menurut Semi, dongeng adalah biasanya menceritakan tentang sebuah asal mula suatu tempat atau suatu negeri, atau mengenai suatu peristiwa-peristiwa yang aneh dan menakjubkan tentang kehidupan manusia atau binatang. Macam-macam jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan makhluk halus seperti setan, jin, ataupun dewa-dewi yang biasanya berlatar belakang waktu pada zaman dahulu. Contoh dongeng mite adalah dongeng Dewi Sri. Dongeng mite biasanya memiliki pesan moral mengenai suatu kejadian di antara kehidupan makhluk halus supaya masyarakat bisa mengambil hikmah dan pesan moralnya. 2. Legenda. Legenda adalah dongeng yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan keadaan atau suatu peristiwa yang pada saat itu melahirkan asal-usul sebuah tempat atau nama suatu daerah. Contoh dongeng legenda ini adalah legenda Banyuwangi, Malin Kundang, legenda Danau Toba, legenda Rawapening, dan lain sebagainya. 3. Fabel. Fabel adalah dongeng atau cerita yang mengangkat tema dunia binatang dan menceritakan bagaimana kehidupan mereka layaknya manusia. Banyak sekali dongeng fabel ini, ada yang jenaka, humoris, bahkan ada dongeng fabel yang terkesan mistis. Contoh dongeng fabel adalah Sang Kancil. Selanjutnya, sage. Sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap suka dipercaya kebenarannya karena unsur sejarahnya terdesak oleh unsur fantasi. Dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan, contohnya kisah Jaka Tingkir, Ramayana, Si Buta dari Gua Hantu. Nomor 5. Parabel. Parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya mengandung kiasan-kiasan bersifat mendidik. Dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidik, parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup, contohnya dongeng Si Maling Kundang. 6. Hikayat. Hikayat ialah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya yaitu Hikayat Si Miskin, Hikayat Sri Rama. Nomor 7. Dongeng Orang Pendir merupakan jenis dongeng yang bersifat jenaka yang menceritakan tentang suatu pengalaman-pengalaman konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. Sekarang, ciri-ciri dongeng. 1. Dongeng biasanya diceritakan dengan alur yang sederhana, tidak rumit seperti novel ataupun cerpen. Kedua, penulisan dongeng dituliskan dalam alur cerita yang singkat dan cepat, tidak berbelit-belit atau kebanyakan penambahan ide cerita. Memang dibuat dengan memperhatikan fungsinya agar tercapai, yakni memberikan pesan moral pada masyarakat, maka dari itu alur dibuat singkat.
Ketiga, ketika menceritakan kisah atau cerita, karakter tokoh biasanya tidak dijelaskan secara terperinci. Keempat, dongeng dituliskan seperti gaya penceritaan secara lisan. Nomor 5, pendahuluan dalam cerita biasanya sangat singkat dan langsung menuju topik utama. Unsur intrinsik dongeng. 1. Tema. Merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. 2. Latar atau setting. Merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. 3. Alur atau plot. Ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. 4. Tokoh. Merupakan pelaku dalam sebuah cerita. 5. Penokohan. Merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. 6. Sudut pandang. Merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. 7. Amanat. Merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Unsur ekstrinsik dongeng. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Beberapa contoh latar belakang masyarakat ini antara lain adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini merupakan faktor-faktor di dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Beberapa faktor dari latar belakang pengarang ini diantaranya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Berikut adalah contoh dari dongeng dengan judul Katak dan Tikus. Katak dan tikus. Sang katak tersebut melihat tikus. Dia berenang menuju ke tepi kolam dan berkata, "Maukah kamu mengunjungi saya? Saya berjanji kamu akan senang." Sang tikus tidak berpikir panjang lagi, karena dia sangat ingin berpetualang ke seluruh dunia dan melihat segala yang ada di dunia. Tetapi, walaupun dia bisa berenang sedikit, dia tidak berani untuk masuk dan berenang di kolam tanpa bantuan. Sang katak memiliki akal, agar sang tikus bisa yakin bahwa katak akan dapat selalu membantu sang tikus saat berenang di kolam. Dia mengangkat kaki tikus tersebut ke kakinya sendiri dengan seutas tali. Lalu, dia melompat ke dalam kolam, sambil menarik teman jalannya yang bodoh. Sang tikus yang terbawa-bawa berenang bersama katak akhirnya merasa cukup dan ingin kembali ke pinggiran kolam. Tetapi, sang katak yang jahat memiliki rencana lain. Elang menangkap tikus dan membawanya pergi bersama sang katak yang tergantung-gantung pada kaki tikus. Saat itulah sang elang sadar bahwa dengan sekali sambar, mendapatkan 2 makanan sekaligus untuk makan siangnya. Pesan moral dari cerita Katak dan Tikus adalah, siapa yang menyakiti orang lain sering mendapatkan ganjaran atas kelicikannya. Sesi pertanyaan. Itulah tadi pemaparan materi dongeng dari kelompok 2. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.